Hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam sampai saat ini dan terus beraktivitas untuk kebaikan bangsa dan negara. Pertama, selamat datang di Majelis Nasional Kahmi yang kami sebut ini adalah Kahmi Center terkait dengan buku yang hari ini akan diluncurkan. Saya kira kami menyambut baik dan perlu ditegaskan oleh Presidium Majelis Nasional, siapapun bebas untuk menyuarakan, mengekspresikan berbagai hasil karya dan tulisan ilmiah, berbagai karya dan imajinasi yang tentu ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Tidak terkecuali hari ini, dengan buku Anies Baswedan sebagai Sang Perubahan, tentu ini menjadi hal yang positif. Kita bisa menangkap berbagai ide dan gagasan penulis dengan menyajikan berbagai situasi dan kondisi seseorang untuk menuju kepada tujuan bersama sebetulnya. Bahkan kalau saya melihat dari dan membaca buku ini, saya menerima buku ini sudah lama, langsung dari sang penulis Bang Tamsil Lindrung, sahabat saya, yang juga saya pernah satu komisi dengan saya, dan pernah bersama-sama di Badan Anggaran juga dengan saya, sehingga saya tahu persis idealisme dan pemikiran yang mendasar dari Bang Tamsil Lindrung. Bagaimana mengangkat Anies sebagai sosok perubahan yang membawa semangat. Sebetulnya kalau melihat misalkan di dalam halaman 3, Anies dijegal rakyat berontak. Menurut saya ini adalah sebuah gambaran bahwa ada kehendak rakyat yang besar, dan tentu dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, semestinya memang demokrasi dibuat sedemikian terbuka sehingga rakyat dapat melakukan ekspresinya atau dapat mengekspresikan berbagai harapan dan keinginannya secara bebas, secara luas, namun juga terbatas oleh etika dan peraturan yang berlaku di negara kita. Dan saya yakin betul bahwa kita tidak akan menabrak rambu-rambu sepanjang bahwa demokrasinya betul-betul dibuka secara sehat. Kemudian juga menyajikan tulisan terkait dengan bagaimana fenomena Anies dan gerilya oligarki. Kita tahu ya bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau negara sedang tidak baik-baik saja, menjadi tanggung jawab siapa? Ya menjadi tanggung jawab bersama. Dan tentu negara akan menjadi baik jika pemimpinnya memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, dan kemampuan untuk membawa bahwa negara ini milik kita semua. Negara adalah milik rakyat Indonesia seutuhnya, sehingga tidak mengedepankan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang pada akhirnya justru hajat hidup masyarakat banyak dikorbankan ataupun ditinggalkan. Maka itu menurut saya makna dari fenomena Anies dan gerilya oligarki ini menjadi penting untuk kita diskusikan. Apakah benar sih saat ini oligarki menguasai negara kita? Saya tidak berhak mengambil kesimpulan karena sebaiknya forum yang baik ini bisa sama-sama memberikan pencerahan terhadap persoalan oligarki ini. Kemudian juga terkait bagaimana Formula E dan BUMN tidak memberikan dukungan atau pelitnya BUMN ala tulisannya Bang Tamsil. Ini juga menurut saya menjadi sebuah fenomena di negeri kita,
pada sisi lain ada event Mandalika yang cor-coran dibiayai oleh negara, bahkan penontonnya pun bedol institusi, gitu ya, dari berbagai institusi dibawa ke sana untuk memenuhi arena. Tapi pada sisi lain tidak satu pun untuk memberikan dukungan terhadap Formula E, yang pada saat yang sama negara kita sedang mempromosikan terkait dengan mobil listrik. Kita sedang mempromosikan ataupun mulai berorientasi mengalihkan energi berbasiskan fosil kepada yang berbasiskan elektrik. Nah, semestinya kan ada momentum yang ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penyadaran bersama kepada kita semua bahwa pentingnya ke depan adalah keniscayaan energi yang sustainable, yang tidak bergantung kepada fosil, dan kita memang menuju kepada energi baru terbarukan. Kemudian ini menarik istilah politik cawapres Anies antara Khofifah dan AHY. Ini kalau ini ditanya kepada saya, pasti semua sudah tahu jawabannya. Pikiran saya akan kemana. Tetapi ini biarkanlah mengalir, nanti Bang Profesor Husni Umar bisa membahas, atau Prof. Siti Juhro juga bisa mendalaminya, atau Bang Tamsil barangkali bisa mengekspresikan sebetulnya mana yang lebih pantas. Karena kalau jawabannya kepada saya, pasti jelas, jawabannya lebih jelas dan lebih pasti. Kemudian, nah ini yang penting juga barangkali ditulis di dalam buku ini halaman 32, mewaspadai skenario jahat penundaan pemilu yang terus dikampanyekan sampai hari ini, masih dikampanyekan sampai hari ini. Dan sebagai negara hukum, sebagai negara yang berlandaskan konstitusional, tentu kita ini bukan negara kekuasaan. Nah, sehingga semuanya harus berlandasan kepada hukum, meski ada cara dan strategi ataupun ada trik lain barangkali untuk tetap hal-hal yang terkait dengan keinginan dan harapannya penguasa itu bisa diwujudkan, begitu. Jadi kalau kemudian ada aturannya yang membatasi, ya batasnya yang nanti bisa digergaji, gitu ya. Tapi nanti sejauh mana sih sebetulnya ini bisa menjadi persoalan penting di dalam buku ini. Kemudian lain-lain saya akan lebih meloncat bagaimana Munas Kahmi dan panggilan pemilu 2024. Luar biasa bagaimana Munas Kahmi ini versus panggilan pemilu 2024. Ini menarik sebetulnya. Tapi nanti Bang Tamsil lah yang coba menyampaikan secara khusus ya. Ini juga menyampaikan berbagai pandangan dan gagasan ataupun pemikiran para tokoh. Misalkan tokoh Ervolis Majdi, Anies idola baru kaum milenial dan lain sebagainya. Kemudian M. Rizal Fadilah, ini juga menuliskan berbagai opininya. Sahabat saya, Bung Saganda Nainggolan juga menuliskan. Artinya, kalau saya rangkum sebagai kata pengantar di awal ini, buku ini menarik ya. Dalam situasi politik mendekati kepada pemilu yang tentu diikuti dengan berbagai opini yang berkembang, ini bisa menjadi rangkuman situasional politik saat ini. Dan bahwasanya Anies Baswedan sebagai salah satu figur tiga besar yang selama ini terus menjadi wacana yang berkembang, bahkan dalam survei-survei secara nasional 3 nama termasuk Anies di dalamnya, ini adalah merupakan masa depan yang akan menjadi pilihan masyarakat. Nah, dengan kepastian Anies sudah diusung oleh 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, tentu ini menarik untuk didiskusikan ke depan. Karena setelah itu juga masih ada koalisi Gerindra dan PKB, ada koalisi
Indonesia Bersatu KIB, kemudian ada PDIP yang tidak membutuhkan koalisi tapi cukup untuk mencalonkan. Ini akan lebih menarik jika kemudian disandingkan dengan bagaimana situasi saat ini dan situasi saat ke depan. Oleh karenanya, berdasarkan buku ini meskipun menuliskan Anies sebagai sang perubahan, tetapi saya kira ini bisa menarik terhadap berbagai situasional yang ini menjadi lebih berbobotnya isi buku ini. Dan tentu bagi kami, ya, saya melihat secara objektif bagaimana situasi perubahan ini juga akan sangat bergantung kepada sosok figur itu sendiri. Kenapa Anies misalkan menjadi pilihan Partai Demokrat? Saya kira karena Anies merepresentasikan sebagai sosok perubahan. Apakah yang lain bukan perubahan? Bisa menjadi perubahan dengan membuat sebuah pemikiran yang tentu ini bisa merubah Indonesia ke depan lebih baik, bisa merubah Indonesia lebih sejahtera. Dan kalau melihat kepada situasinya, bisa merubah Indonesia lebih adil. Indonesia yang keadilannya ataupun yang penegakan hukumnya tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang keadilannya tidak tajam kepada lawan, tetapi tumpul kepada kawan. Tetapi adil yang seadil-adilnya menegakkan terhadap sistem yang berlandaskan sebagai negara hukum. Saya kira ini sebagai pengantar, saya akan mengikuti sampai nanti, mohon maaf, saya harus boarding. Dan terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf jika tidak dapat menghadiri secara fisik, secara langsung di ruangan yang mulia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.